Kita semua tahu bahwa kita harus mengkonsumsi berbagai macam jenis makanan, misalnya bermacam buah, sayuran, dan daging. Sebab semua makanan tersebut mengandung berbagai jenis vitamin. Hal ini sudah sedemikian jelas dan tampaknya semua orang sudah tahu hal itu. Mereka sudah mengetahuinya sejak kecil di sekolah-sekolah. Berbagai suplemen vitamin bisa dilihat berjejer di rak setiap apotek atau toko obat. Demikian juga iklan-iklan produk vitamin yang bertebaran di berbagai media. Namun demikian, penemuan vitamin sendiri sebenarnya melibatkan kisah-kisah petualangan yang heroik dari banyak ilmuwan. Mungkin akan susah dipahami oleh banyak orang bahwa penemuan vitamin menuntut banyak pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, dan pertikaian urat saraf antar sesama ilmuwan. Penemuan vitamin dimulai pada abad ke-19. Pada tahun 1800-an, para ilmuwan atau peneliti di bidang nutrisi percaya bahwa mereka dapat menciptakan makanan di dalam laboratorium dengan mencampurkan kombinasi dari makronutrien, yaitu lemak, karbohidrat, protein, air, dan mineral. Saat itu mereka percaya bahwa ilmu nutrisi telah mereka kuasai sepenuhnya. Tidak ada lagi misteri tertinggal di dalamnya. Lagi pula di era itu teori kuman atau germ theory of disease sedang naik daun. Sejak penemuan mikroskop oleh Anthony van Leeuwenhoek pada tahun 1670. Germ theory of disease ini menggantikan teori miasma yang dianut oleh para ilmuwan berabad-abad sebelumnya. Berbeda dengan teori miasma yang menyebutkan bahwa penyakit disebabkan oleh kondisi udara yang buruk, teori kuman menyebutkan bahwa penyakit disebabkan oleh infeksi kuman. Saat itu, para ilmuwan tidak menduga bahwa penyakit bisa disebabkan oleh faktor defisiensi nutrien. Keyakinan mereka mulai diuji ketika sejumlah peneliti menemukan bahwa hewan-hewan yang dipelihara di dalam laboratorium dan diberi makanan artifisial hanya terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, serta mineral murni tidak mampu bertahan hidup. Mereka semua mati dengan kondisi tubuh yang lemah. Hal yang sama tidak berlaku bagi tumbuhan, bakteri, dan fungi. Sepertinya tumbuhan, bakteri, dan fungi dapat membuat molekul yang kompleks yang bukan tergolong ke dalam lemak, karbohidrat, atau protein, sehingga mereka mampu hidup hanya dengan ketiga jenis makronutrien itu. Senyawa atau molekul kompleks tersebut tidak bisa disintesis dalam laboratorium saat itu. Molekul yang dimaksud belakangan dikenal dengan istilah vitamin. Sebenarnya jauh sebelum berbagai macam vitamin berhasil diidentifikasi, beberapa makanan telah dikenal banyak orang sebagai bahan yang mampu mencegah munculnya berbagai macam penyakit atau kelainan yang belakangan kita kenal sebagai manifestasi dari defisiensi vitamin. Orang Yunani kuno misalnya, mengobati rabun senja dengan konsumsi hati sapi, sumber makanan yang kaya akan vitamin A. Seperti yang akan Anda lihat nanti bahwa vitamin A memainkan peran penting dalam proses penglihatan. Selama abad 15 dan 16, banyak pelaut Inggris terserang penyakit skorbut ketika mereka berlayar dalam jangka waktu yang lama. Setelah ditemukan bahwa konsumsi lemon dan jeruk nipis dapat mencegah munculnya penyakit skorbut, buah jeruk menjadi bahan makanan wajib dalam daftar ransum para pelaut. Dan sejak saat itu, kematian akibat skorbut menurun drastis. Kita sekarang tahu bahwa penyakit skorbut adalah manifestasi dari defisiensi vitamin C. Masing-masing vitamin memiliki peran tak tergantikan dalam metabolisme tubuh. Tanpa vitamin, seseorang bisa terserang penyakit seperti skorbut, pellagra, rakitis, dan beriberi. Penyelidikan terhadap penyakit-penyakit akibat kekurangan vitamin ini dulu tidaklah sederhana. Usaha-usaha penyelidikan tersebut boleh dibilang lebih dari sekedar memeras tenaga, waktu, dan otak di dalam laboratorium kimia. Para ilmuwan yang terlibat di dalamnya seringkali mendapat situasi yang tidak menyenangkan dan risiko cemoohan dari para ilmuwan lain di bidang penyakit infeksi. Dalam video kali ini kita akan membahas satu persatu sejarah penemuan vitamin, manfaatnya, dan perannya dalam fisiologi tubuh dan dari mana ia bersumber. Ketika membahas vitamin, kita sering sekali mendengar orang mengatakan, jika sedikit saja membawa manfaat positif bagi tubuh, maka lebih banyak pasti lebih baik. Mereka percaya bahwa mengkonsumsi vitamin melebihi kebutuhan tubuh memberi mereka energi ekstra, proteksi dari penyakit, dan usia panjang. Kenyataannya tidak demikian. Sebenarnya kebutuhan vitamin kita untuk mencegah kondisi defisiensi sangat sedikit. Secara umum manusia hanya memerlukan sekitar 28 gram vitamin untuk setiap 70 kg makanan yang mereka konsumsi. Vitamin adalah senyawa organik esensial di dalam diet. Mereka bukan sumber energi namun diperlukan dalam metabolisme energi, proses tumbuh kembang, dan pemeliharaan fungsi tubuh.
Suatu senyawa tidak semata disebut vitamin oleh karena tubuh kita tidak mampu mensintesisnya sendiri. Harus ada cukup bukti ilmiah bahwa kekurangan konsumsi senyawa tersebut dapat menimbulkan penyakit. Di samping kemampuannya mencegah munculnya penyakit, beberapa macam vitamin dapat digunakan sebagai obat untuk mengatasi kelainan non-defisiensi. Misalnya niacin. Niacin dalam dosis tinggi dapat digunakan sebagai obat penurun kolesterol dalam darah. Baik vitamin yang disintesis di dalam laboratorium atau yang berasal dari makanan memiliki struktur molekul dan fungsi yang sama persis bagi tubuh. Tidak ada istilahnya vitamin alamiah. Istilah vitamin sendiri pertama kali digagas oleh seorang ilmuwan Polandia bernama Casimir Wang yang pada tahun 1912 menyebutnya sebagai vitamin, yang merupakan akronim dari vital amine. Kata amin di belakang berasal dari kenyataan bahwa vitamin yang berhasil ia temukan adalah niacin, yang memang mengandung gugus nitrogen amina. Belakangan huruf E di belakang kata vitamin dibuang menjadi vitamin. Karena tidak semua vitamin mengandung gugus nitrogen amina di dalamnya. Sampai abad ke-20 ada 13 macam vitamin yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu vitamin larut lemak atau fat soluble vitamins dan vitamin larut air atau water soluble vitamins. Yang tergolong ke dalam vitamin larut lemak adalah vitamin A, D, E, dan K. Sedangkan yang tergolong dalam vitamin larut air adalah vitamin B kompleks dan vitamin C. Vitamin larut lemak diserap bersama dengan lemak dalam makanan yang kita makan. Dalam kondisi optimal, sekitar 40-90% vitamin larut lemak yang kita konsumsi akan diserap oleh saluran pencernaan menuju ke sirkulasi darah. Sementara 90-100% vitamin larut air yang kita konsumsi dapat terserap oleh saluran pencernaan. Nah, demikianlah video singkat kita kali ini. Di video berikutnya kita akan membahas satu persatu vitamin tersebut.